sata araja kajatika yese tutama anukam imam pajam. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kutassa lokadhammihi cittang yasana kampati aksokang wirajang kemang etang manggalang tamanti. Sangga yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudara, dan juga tidak lupa para undangan, saudara-saudara kami, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah ikut serta hadir pada upacara pagi hari ini yang berbahagia. Pada saat kami para biku membacakan parita-parita perlindungan untuk pemberkahan, kemudian sebentar kita bersama duduk tenang bermeditasi. Meskipun pemberkahan ini dilakukan di tempat yang terbuka, banyak umat dan undangan yang sudah hadir. Pada waktu kami sebentar bermeditasi, suasana menjadi teduh dan hening. Kusuk, hanya terdengar suara air, suara alam, kemudian suara-suara yang lain, suara keributan kendaraan seperti terdengar amat jauh sekali. Demikianlah para biku, para ibu, bapak, dan saudara-saudara. Manakala pikiran kita hening, maka pada saat itulah hidup kita dalam keberkahan. Apakah yang dimaksudkan dengan hening? Apakah hening kalau kita meninggalkan keramaian? Apakah hening kalau kita mencari tempat-tempat yang sepi? Tidak. Meskipun di tempat ini kita berada di tengah-tengah kota, hadir saudara-saudara kita cukup banyak. Bukan tempat yang sunyi, bukan tempat yang sepi.
Tetapi kalau batin kita hening, sepi dari kotoran-kotoran batin, sepi dari keserakahan, sepi dari kebencian, dendam, kemarahan, maka itulah yang kami maksudkan dengan hening. Pada saat itulah kita merasakan kedamaian, dan itulah berkah yang dimaksudkan oleh guru agung kita. Wihara kita mendapatkan nama Buddha Manggala. Manggala artinya berkah, yang di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan blessing, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berkah. Buddha Manggala artinya berkah. Berkah dari guru agung kita, Buddha Gautama. Tetapi para biku, para ibu, bapak, dan saudara-saudara, tidak hanya sekarang, 2500 tahun lebih yang lalu, pada saat guru agung kita masih hidup, terjadi diskusi, bahkan perdebatan yang berlangsung bertahun-tahun tentang apakah sesungguhnya yang disebut dengan berkah itu. Bahkan di dalam kitab suci disebutkan, tidak hanya umat manusia pada waktu itu yang berselisih paham, para dewa juga mempunyai tafsir yang berbeda. Makhluk-makhluk yang tidak tampak juga mempunyai pandangan yang berbeda, berselisih paham tentang apakah sesungguhnya yang disebut dengan berkah itu. Ibu, bapak, dan saudara, pembicaraan yang lain tidaklah begitu menarik. Tetapi pada saat kita memikirkan, kita membicarakan berkah, tiap orang menginginkan berkah. Siapakah di antara kita yang menolak berkah? Oleh karena itulah, pembicaraan tentang berkah ini kemudian amat menarik. Tiap orang, bahkan makhluk-makhluk yang tidak tampak, berusaha untuk mengerti dengan benar, dengan terang, jelas, apakah yang sesungguhnya disebut dengan berkah. Pada zaman guru agung kita, ada bermacam-macam hal yang disebut dengan berkah, dengan manggala. Salah satu contoh, kalau ibu bapak bangun pagi-pagi, kemudian akan berangkat bekerja, dan di awal perjalanan bertemu dengan ayam jantan yang berkokok, orang ini kemudian merasa sangat berlega hati, karena menganggap itulah berkah. Ada kepercayaan yang lain. Seseorang mengumpulkan air dari banyak sumber air yang merupakan sumber alam yang tidak dibuat oleh manusia. Setelah dikumpulkan, kemudian air itu digunakan untuk membersihkan fisik. Sebagian kemudian diminum.
orang ini merasa sangat berlega hati karena menganggap itulah berkah. Yang lain mempunyai pandangan yang lain. Kalau anak pertama lahir laki-laki, itulah berkah. Sehingga kalau anak pertamanya lahir wanita, mereka menganggap hidupnya belum diberkahi. Itu pun salah satu pandangan yang berkembang, yang sudah ada 2500 tahun sejak Guru Agung kita. Tetapi yang lain kemudian membantah, bukan. Meskipun anak pertama lahir wanita, kalau lahir pada bulan ini, tanggal ini, hari ini, itu pun berkah, melebihi anak laki-laki. Dan masih banyak lagi para biku, ibu, bapak, dan saudara. Masyarakat berdebat tentang apakah sesungguhnya yang disebut dengan manggala berkah itu. Dan kami yakin perdebatan itu juga masih berlangsung sampai sekarang. Tiap orang mempunyai pandangan berbeda. Bahkan para dewa makhluk halus berselisih faham tentang berkah. Pada suatu malam, di dalam kitab suci disebutkan para dewa datang menanyakan kepada Guru Agung kita, Guru Agung, apakah sesungguhnya yang disebut dengan berkah itu? Yang diharapkan oleh tiap orang, yang diharapkan oleh semua orang, yang menjadi perdebatan tidak pernah berhenti. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, amat berbeda penjelasan Guru Agung kita dengan pengertian-pengertian berkah seperti yang pernah kita dengar, seperti yang sekarang ini juga masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Guru Agung kita membabarkan, menguraikan dengan terang, dengan jelas sekali tentang manggala, tentang berkah. Dari berkah yang paling rendah terus meningkat sampai berkah yang tertinggi. Di dalam uraian Guru Agung kita itu, di dalam Manggala Sutta, dari sekian banyak macam manggala berkah, Guru Agung kita menjelaskan 38 berkah yang oleh Guru Agung kita disebutkan sebagai manggala utama, berkah utama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kalau kita menelusuri kembali, menyimak dengan baik inti dari 38 berkah yang diuraikan oleh Guru Agung kita di dalam Manggala Sutta itu tidak lain adalah pada saat kotoran batin, keserakahan, iri hati, kebencian, marah, dendam, perilaku buruk mereda, berkurang. Pada saat itulah ada berkah di dalam kehidupan ibu, bapak, dan saudara-saudara. Manggala atau berkah menurut Guru Agung kita amat berbeda dengan berkah yang mungkin sekarang masih menjadi penafsiran kita.
Berkah menurut guru agung kita adalah usaha ke dalam. Berkah menurut guru agung kita adalah berkah yang harus kita bangun di dalam dan dari dalam diri kita. Bukan blessing atau berkah yang datang dari luar, kemudian masuk ke dalam diri kita. Ada pertanyaan, kalau demikian, cinta kasih Buddha Gautama adalah pasif, karena Buddha Gautama tidak memberikan berkah. Tidak, saudara. Berkah menurut pandangan Dhamma, berkah menurut pandangan Buddhis, tidak semata-mata kita mengharap dari luar. Guru agung kita, Buddha Gautama, memberikan petunjuk, memberikan cara untuk mencapai berkah. Guru agung kita memulai dengan waspada terhadap lingkungan. Tidak bergaul dengan mereka yang tidak bermoral. Bergaul dengan mereka yang bijak. Itu akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh guru agung kita dalam kurun waktu yang sudah berselang lama sekali, ajaran awal dari berkah utama ini sangat relevan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Arus global, arus komunikasi demikian cepat. Kalau kita tidak bisa memilih pergaulan kita, kalau orang tua tidak bisa mengawasi pergaulan anak-anaknya, kehancuran yang terjadi. Tidak ada berkah dalam kehidupan saudara. Tidak bergaul dengan mereka yang bodoh bukan berarti membenci, tetapi tidak mencontoh, tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Karena mereka yang tidak bermoral akan membawa kehancuran juga bagi kita, bagi keluarga kita. Orang yang bodoh bukannya orang yang tidak pernah sekolah, bukan. Orang yang bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Tidak takut akibat perbuatan yang buruk, dan sama sekali tidak malu melakukan hal-hal yang buruk. Itulah bodoh bala menurut pandangan guru agung kita. Apalagi kalau anak-anak kita mulai mencari idola, mencari contoh. Kalau orang tua membiarkan mereka bergaul tanpa terarah, pergaulan itu akan menghancurkan anak-anak kita. Jangan bergaul dengan mereka yang tidak bermoral. Bergaullah, belajarlah dari mereka yang bijak. Etang manggala utama. Itulah berkah. Ibu bapak dan saudara-saudara, memang menyalakan pelita, memberikan penghormatan di depan cetia, di depan altar kepada guru agung kita, kepada para biku, adalah berkah. Puja cak pujanianang, garawuja, samananan cak tasanang. Itulah semua berkah. Tetapi saudara, janganlah saudara berpikir bahwa
Kalau sudah memasang dupa dan lilin di altar, kalau sudah memberikan hormat, bersujud kepada orang yang lebih tua, bertemu dengan para biku, sudah cukup mendapatkan berkah. Semuanya itu hanyalah sebagian, salah satu dari berkah yang ditunjukkan oleh guru agung kita. Berkah yang lain adalah mengendalikan diri dari perilaku-perilaku yang buruk, melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat, kepada orang banyak, menunaikan kewajiban sebagai suami kepada istri dan anak-anaknya, menunaikan kewajiban terhadap suami dan putra-putrinya bagi seorang istri. Itulah berkah. Bukan hanya mengharapkan kalau saya berdana berbuat baik, apa nanti buahnya. Bukan hanya buahnya itu berkah, tetapi melakukan kebajikan itu sendiri sudah berkah. Tidak mengharap kalau saya mampu menghormat orang tua, kalau saya bisa bertemu dengan para biku sama nananjak dasanang, kalau saya berdana menolong mereka yang menderita, kalau saya mempunyai perilaku yang baik, besok buah karmanya tentu akan manis. Itulah berkah. Tidak, saudara. Sekali lagi, tidak. Tidak hanya buah karma dari apa yang kita lakukan itu berkah, tetapi guru agung kita mengatakan berbuat baik itu sendiri sudah berkah. Memberikan penghormatan itu sendiri sudah berkah. Bertemu dengan sekian banyak para biku itu pun sudah berkah. Sangat psikologis. Apa yang diuraikan oleh guru agung kita sangat psikologis, bukan metafisis. Kalau guru agung kita mengatakan berbuatlah baik, beramallah, menolonglah, nanti pahalanya akan besar, nanti buah karma baiknya akan besar, hidupmu akan sejahtera, itulah berkah. Itu metafisis, saudara. Kapan itu nanti semua akan berbuah? Memang pasti berbuah. Tetapi yang disebut berkah itu bukan hanya buahnya. Yang disebut berkah itu bukan hanya hasilnya. Apa yang ibu bapak lakukan itu pun sudah berkah. Kalau Bante Supapanyo mampu menjalani kebikuan lebih dari 20 tahun, meskipun mungkin belum mencapai kesucian arhat, itu adalah berkah. Kalau kemudian beliau bisa membimbing umat, mendirikan wihara yang besar, yang indah, yang megah seperti ini, beliau tentu tidak akan berpikir, besok saya memakai apa. Tidak. Ibu bapak dan saudara-saudara, demikian juga berdana, peduli kepada saudara-saudara kita yang menderita, tanah longsor, banjir, bencana alam, mereka-mereka yang sedang mengalami kesengsaraan. Berdanalah dengan ketulusan. Memang ketulusan adalah bahasa Indonesia, tetapi kalimat tulus ini cukup tepat digunakan untuk menerjemahkan pengertian yang benar, samaditi, cetana sampada.
Ibu, bapak, dan saudara, saya senang sekali melihat umat Buddha berlomba-lomba berbuat amal kebajikan. Begitulah istilah umum, melakukan punya kriya. Tetapi kalau ibu bapak mengotori pikiran ibu bapak dengan harapan, maka kebajikan itu adalah kebajikan biasa, tidak merupakan bagian dari praktek Dhamma. Menyumbang, menolong, beramal, memberi bantuan, bagus sekali. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu perbuatan buruk. Tetapi perbuatan yang baik itu ada dua macam. Perbuatan baik yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pada umumnya, dan perbuatan baik yang dilakukan dengan pengertian benar. Perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka yang mengerti Dhamma, ajaran petunjuk Guru Agung kita, Buddha Gautama. Guru Agung kita mengajarkan berdana, beramal, menolong akan menjadi bagian dari Dhamma yang mampu mengurangi penderitaan dalam kehidupan ini, membawa kebahagiaan kalau dana yang diberikan itu dilakukan dengan ketulusan. Apa artinya ketulusan? Tidak ada pamrih. Tidak ada pamrih dari yang paling kasar sampai pamrih yang halus. Aku berdana supaya namaku terkenal, tidak. Aku berdana supaya hidupku menjadi lebih baik, tidak. Aku berdana supaya nanti kalau meninggal masuk surga, itu pun tidak. Karena semua harapan itu adalah loba, keserakahan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pagi ini hujannya tidak lebat, rintik-rintik. Di dalam buku-buku kuno dikatakan kalau ada upacara besar, ada hujan yang rintik-rintik, tidak disertai dengan halilintar, tidak disertai dengan angin taufan, para dewa ikut anumodana, bahagia melihat peristiwa ini. Konon di dalam kitab suci, mudah-mudahanlah. Tetapi Bante, apa yang kita lakukan kalau kita berdana? Apa yang kita tuju kalau kita memberikan bantuan? Yang kita tuju adalah mengurangi kotoran batin. Berdana mengurangi keserakahan, bukan menambah keserakahan. Berdana menipiskan kotoran batin, bukan mempertebal kotoran batin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tanpa kekuatan dana tidak mungkin wihara ini akan berdiri semegah ini. Tetapi sekarang marilah kebajikan yang ibu, bapak, dan saudara sudah lakukan itu, ibu, bapak, dan saudara lakukan dengan ketulusan, dengan membuang semua keinginan, membuang semua pamrih, termasuk ingin dilahirkan di alam surga. Kebahagiaan yang sejati, berkah yang sejati, bukan kalau keserakahan bertambah, bukan semata kalau materi bertambah, tetapi kebahagiaan sejati itu mulai muncul kalau kotoran batin berkurang, keserakahan berkurang, iri hati berkurang, kebencian mulai padam, kemarahan mulai berkurang,
pada saat itulah kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi saja. Betapa sulitnya pikiran kita ini. Kita ajak belajar untuk melepaskan, untuk memberi. Betapa sulitnya. Mengapa? Karena pikiran kita sesungguhnya tidak pernah mengenal cara, tidak pernah dilatih untuk melepaskan. Pikiran kita selalu berpikir, apa yang bisa saya peroleh, apa yang bisa saya dapatkan. Tidak pernah dilatih untuk memberikan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pada saat kita melakukan kebaikan, pada saat kita berdana kepada sangga, berdana katina, membangun wihara dan sebagainya, meskipun tidak diuarkan, meskipun tidak disampaikan, di dalam pikiran kita yang paling halus, kita mempunyai niatan, ya, semoga kebaikan ini memberikan kesejahteraan bagi hidup saya. Hokinya tidak terputus, keuntungannya bertambah, usahanya menjadi semakin maju, dan sebagainya. Secara halus, ibu, bapak, dan saudara, itulah harapan yang kita punya. Itulah pamrih yang kita punya. Itulah loba. Karena pikiran kita susah diajak untuk melepas. Ibu, bapak, dan saudara, kalau saudara datang ke wihara, atau mungkin yang biasa ke kelenteng, datang ke kelenteng, apa yang ibu bapak bawa? Ibu bapak membawa hiu, membawa lilin yang besar, membawa bunga, membawa buah, memberikan sumbangan di kotak dana. Cobalah perhatikan hal ini, tidak lebih. Hiu yang harum, lilin yang besar, buah-buahan, sumbangan di kotak dana. Itu yang saudara bawa ke wihara, saudara bawa ke kelenteng. Lilin, dupa, bunga, buah. Lilin, dupa, bunga, buah. Apakah tidak bagus, Bante? Bagus, saudara. Tetapi yang dibawa adalah lilin, dupa, bunga, buah. Lilin, dupa, bunga, buah. Yang diminta, saudara, aduh, minta ampun. Yang diminta adalah rumah, tanah, dagangan maju, jodoh, rezeki. Apakah sesuai hanya dengan membawa lilin, dupa, bunga, buah, lilin, dupa, bunga, buah? Tetapi yang diminta sesuatu yang sulit untuk dibayangkan, besarnya penciptaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ibu, bapak, dan saudara-saudara, itulah secara singkat apa yang disebut dengan Buddha Manggala. Berkah Buddha adalah bukan sesuatu yang kita harapkan datang dari luar, tetapi apa yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita tumbuhkan di dalam dan dari dalam diri kita.
amat berbeda dengan pengertian berkah yang sebelumnya kita punya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, di dalam Manggala Sutta, Guru Agung kita menjelaskan lebih tinggi. Hingga akhirnya Guru Agung kita menyebutkan Puttassa loka dhammehi citang yasa nakampati. Kalau pikiran Anda tidak goyah, Puttassa loka dhammehi citang yasa nakampati, karena kondisi dunia, citang yasa nakampati, pikiran tidak goyah, itulah berkah yang tertinggi. Asokam wirajang kema, tidak sedih, batin kita tidak ternoda, dan hidup kita penuh dengan damai. Tidak persoalan materi kita banyak atau sedikit. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin menjelaskan hal yang terakhir ini sedikit. Kalau ibu bapak sudah menjauhi pergaulan yang buruk, melakukan hal-hal yang baik, berdana, menolong, peduli kepada yang lain, mengendalikan diri dari perilaku yang buruk, dengan pengertian yang benar, dengan ketulusan hati. Tetapi ibu bapak dan saudara, kita pun, orang yang seperti itu pun masih belum terbebas dari kondisi duniawi. Dia adalah orang yang baik, Bante, orang yang tulus mengabdi, orang yang mengerti dhamma dengan berbuat baik, tidak mengharapkan berkah, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pahala. Dia berdana sebagai latihan untuk melepas keserakahan, melepas kebencian, melepas kotoran batin. Hanya itu tujuannya. Bukankah ini sudah di jalan yang benar? Iya, tetapi orang seperti itu pun masih terkena kondisi duniawi. Apakah kondisi duniawi itu? Suka dan duka, suatu saat dipuji, suatu saat dicela, suatu saat terkenal, suatu saat tersisih, suatu saat mendapatkan keuntungan, suatu saat mengalami kerugian. Sekalipun orang ini telah berbuat baik sesuai dengan dhamma. Ibu, bapak, dan saudara, kalau tidak ada latihan yang lebih mendalam, hanya melakukan kebajikan dengan benar, hanya beramal, menolong, menyumbang dengan tanpa pamrih, tidak disertai, tidak dilanjutkan dengan kebajikan, dengan praktek dhamma yang mendalam, kalau kondisi duniawi yang saya sebutkan tadi datang, maka orang itu akan gelisah. Mengapa aku sudah berbuat baik, sudah tulus, tidak ada pamrih, aku masih mengalami penderitaan, aku masih mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kerugian, dicela, disisihkan. Kalau hanya kesenangan, keuntungan, pujian, mungkin tidak menjadi persoalan. Itulah kondisi dunia. Kalau ibu bapak mempunyai kewaspadaan terhadap mental pikiran ibu bapak, maka kondisi dunia itu tidak akan membuat pikiran kita goyah. Citang yasana kampati, citang yasana kampati, pikiran kita tidak goyah. Apakah latihan itu, Bante? Gunakan perhatian, gunakan kesadaran, meditasilah.
Meditasi itu akan mempertajam kewaspadaan kita. Dan kewaspadaan itu kita gunakan untuk mengawasi perasaan dan pikiran kita sendiri. Pada saat pikiran senang, Ibu Bapak mengawasi. Pada saat pikiran tidak senang, Ibu Bapak juga mengawasi. Karena pikiran senang dan tidak senang, perasaan senang dan tidak senang, yang tidak diawasi, tidak diwaspadai, akan menimbulkan bencana. Apa yang nikmat, apa yang menyenangkan, akan menimbulkan keserakahan. Apa yang tidak menyenangkan, apa yang membuat kita menderita, akan menimbulkan kemarahan, kebencian. Kalau kondisi dunia itu yang datang jelek, penderitaan, rugi, dicela, disisihkan, disingkirkan, difitnah, waspadalah Ibu Bapak dan Saudara. Karena kalau tidak waspada, yang tidak menyenangkan akan menimbulkan kebencian, kemarahan. Kalau Ibu Bapak baru dipuji, disanjung, terkenal, mendapatkan keuntungan besar, mempunyai kedudukan, juga waspadalah. Karena yang menyenangkan itu bisa menimbulkan keserakahan, bisa menimbulkan kerakusan, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kewaspadaan akan menjaga diri kita. Perhatian ke dalam akan menjaga diri kita. Itulah meditasi. Dengan kewaspadaan, dengan kesadaran, kita akan mewaspadai perasaan kita. Kita mewaspadai pikiran kita. Oleh karena itu, pada saat kondisi dunia mengganggu kita, citang yasa nakampati, pikiran kita tidak goyah. Asokan wirajang kemang, tidak ada kesedihan karena ada kewaspadaan. Tidak ada noda karena ada kewaspadaan. Hidup ini damai, tidak goyah oleh kondisi dunia karena ada kewaspadaan. Itulah berkah dan berkah. Ibu Bapak dan Saudara, itulah yang disebut dengan berkah. Itulah yang disebut dengan manggala, Buddha manggala, berkah yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh guru agung kita. Tentu sangat tepat kalau kompleks Mahawihara yang besar ini diberikan nama Buddha Manggala. Setiap saudara hadir ke tempat ini, setiap saudara mengingat kalimat istilah Buddha Manggala, saudara akan diingatkan kembali. Apakah artinya manggala, berkah? Menurut guru agung kita, mengurangi kotoran batin itulah berkah. Menambah kebajikan itulah berkah. Melatih keawasan, kewaspadaan untuk mewaspadai ke dalam, supaya pikiran kita tidak terombang-ambing oleh kondisi dunia. Itulah berkah. Itulah Buddha Manggala. Ibu Bapak dan saudara-saudara, Dirgahayu Mahawihara Buddha Manggala. Marilah kita membangun manggala di dalam batin kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita benar-benar memiliki Buddha Manggala, berkah seperti yang diajarkan oleh guru. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga Tiratana selalu melindungi kita. Terima kasih.